Artinya seandainya dalam perjalanan 7 hari itu terputus, tidak dibaca, walaupun cuma 1 waktu, maka itu harus diulang. Jadi selama 7 hari itu harus berkesinambungan, istiqomah. Tidak boleh ada 1 waktu pun yang putus. Ketika orang tersebut mengerjakan itu, aghnahullahu ta'ala bila syakkin wala subhatin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut tanpa bisa diragukan lagi. Bila syakkin, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan. Tapi catatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa beraktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah dan khasiat daripada surat Al-Insyirah, atau yang lebih dikenal dengan surat Alam Nashrah. Surat Al-Insyirah adalah surat Al-Quran yang ke-94, yang fadilahnya sangat besar sekali dan khasiatnya sangat luar biasa sekali. Dalam kitab tafsir Al-Qadi Al-Baydawi, di situ diterangkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diceritakan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a surata Alam Nashrah faka'annama ja'ani wa ana mughtammun fafurija anni. Barang siapa yang membaca surat Alam Nashrah laka sadrak faka'annama ja'ani wa ana mughtammun, maka seolah-olah ia datang kepadaku dikala aku dalam keadaan susah. Fafurija anni, maka hilanglah kesusahanku. Artinya, orang yang membaca surat Alam Nashrah, maka ia seakan-akan datang menghibur Nabi dikala beliau sedang dalam keadaan susah. Sehingga dengan datangnya orang tersebut, Nabi menjadi senang dan hilanglah kesusahannya. Kita semua tahu bahwa membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah ibadah yang sangat besar sekali pahalanya dan sangat agung sekali kedudukannya. Pada video kali ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah Sayyidi Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan keterangan kitabnya dengan harapan agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat ke sumber aslinya. Dan bagi sahabat yang mungkin kurang paham terhadap penjelasan yang saya sampaikan, maka kesimpulannya nanti saya tulis di deskripsi. Jadi caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Dalam kitab Khazinatul Asrar diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man dawama ala qira'atiha dubara as-salawatil khamsi yassarallahu amrahu wa farraja hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man dawama ala qira'atiha, barang siapa yang mendawamkan. Jadi catatannya di sini mendawamkan, mudawama, istiqamah.
yang istiqomah membaca surat Al-Nasr setiap selesai sholat fardhu, sholat wajib yang 5 waktu. Nomor 1, yassarallahu amrahu, akan dimudahkan oleh Allah semua urusannya, baik itu urusan yang kecil maupun urusan yang besar, baik urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah maupun urusan-urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Kemudian wa farraja hammahu, dan Allah akan menghilangkan kesusahannya, kegelisahannya, kegundahannya yang mengganggu pikirannya, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah membaca surah Al-Nasr. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki padanya dari jalan yang tak pernah diduga. Artinya orang yang secara istiqomah membaca surah Al-Nasr setiap selesai sholat fardhu minimal 3 kali atau 9 kali atau 11 kali, yang penting istiqomah catatannya, maka segala urusannya Allah mudahkan dan kesusahannya Allah hilangkan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Nah, ini faidah yang pertama daripada surah Al-Nasr. Kemudian untuk faidah yang kedua di sini diterangkan, wa man qara'aha dubura kulli salatin tis'a marratin, barang siapa yang membaca surah Al-Nasr dubura kulli salatin, setiap selesai salat fardhu, ini istiqomah mudawamah, tis'a marratin, sebanyak 9 kali. Jadi orang yang istiqomah membaca surah Al-Nasr setiap selesai salat fardhu sebanyak 9 kali, fakkallahu usrahu, maka Allah akan melepas darinya kesusahan-kesusahan yang menderanya. Artinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesusahan-kesusahan yang mengganggu pikirannya. Wa yassara rizqahu, dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan rizkinya, sehingga dia menjadi mudah untuk mendapatkan rizki, sehingga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faidah yang kedua ini, orang yang istiqomah membaca surah Al-Nasr 9 kali setiap selesai sholat fardhu, maka segala kesusahannya, kesulitannya, kemelaratannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimudahkan pula jalan rizkinya. Kemudian untuk faidah yang ketiga di sini diterangkan, wa man qara'aha dubura kulli salatin arba'ina marratan sab'ata ayyamin mutawaliyatin. Wa man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Nasr dubura kulli salatin, setiap selesai salat fardhu, setiap selesai salat wajib, arba'ina marratan, sebanyak 40 kali, sab'ata ayyamin mutawaliyatin, selama 7 hari berturut-turut. Jadi orang yang secara istiqomah membaca surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasr setiap selesai salat fardhu sebanyak 40 kali selama 7 hari, mutawaliyatin, secara berturut-turut. Artinya selama 7 hari itu tidak boleh putus walaupun hanya 1 waktu. Artinya seandainya dalam perjalanan 7 hari itu terputus, tidak dibaca walaupun cuma 1 waktu, maka itu harus diulang. Jadi selama 7 hari itu harus berkesinambungan, istiqomah. Tidak boleh ada 1 waktu pun yang putus. Nah, di sini ketika orang tersebut mengerjakan itu, aghnahullahu ta'ala bila syakkin wala subhatin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut tanpa bisa diragukan lagi. Bila syakkin, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan. Tapi catatannya ini selama 7 hari harus istiqomah,
tidak boleh putus, arba'ina marratan dubura kulli sholatin, sebanyak 40 kali setiap selesai sholat fardhu. Ini untuk fadilah yang ketiga. Kemudian di sini juga diterangkan untuk fadilah yang khasiat yang keempat, wa man ta'assara alaihi amrun min umurid dunya wal akhirah. Barang siapa yang selalu merasa kesulitan dalam semua urusannya, baik urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan pekerjaan, pokoknya selalu ada hambatan, selalu ada kesulitan, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ketika hal itu terjadi, falyatawadda wal yusalli rak'atain, hendaklah orang itu berwudu dan mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Yaqra'u ba'dal Fatihati ma tayassar. Setelah membaca surat Al-Fatihah dalam salat itu, dia membaca surat apa saja yang mudah baginya. Surat Ikhlas boleh, surat Al-Kautsar boleh, surat Al-Kafirun boleh. Tidak ada ketentuan. Usalli sunnatal hajati rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, setelah Fatihah terserah baca surat apa saja. Setelah selesai sholat, thumma yajlisu mustaqbilal kiblati mutawajjihan ilallahi ta'ala. Setelah selesai sholat, dia tetap duduk mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, mutawajjihan ilallahi ta'ala, dengan menghadapkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawajjuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membacanya dengan khusyuk maksudnya. Wa yaqra'uha adada hurufiha, dan hendaklah orang itu membaca surat Alam-Nasrah sebanyak hitungan hurufnya. Jumlah hitungan huruf Alam-Nasrah itu kalau di kitab lain diterangkan sebanyak 152 huruf. Jadi dia ambil wudu, kalau bisa itu dilakukan di waktu tengah malam. Bangun tengah malam, ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, setelah itu baca surat Alam-Nasrah sebanyak 152 kali. Nah, setelah itu selesai, tsumma yas'alullaha hajatahu. Kemudian berdoalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja yang diinginkan. Fa innaha tuqda bi idznillahi taala, maka hajat itu akan dikabulkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, ambil wudu, laksanakan salat sunat 2 rakaat, setelah itu baca surat Alam-Nasrah sebanyak 152 kali, sebanyak hitungan hurufnya. Kemudian untuk faidah yang kelima, di sini diterangkan, wa man qara'aha kulla yaumin waqtad duha mi'atai marratin. Barang siapa yang membaca surat Alam-Nasrah setiap hari pada waktu duha sebanyak mi'atai marratin, 200 kali. Istiqomah setiap waktu duha membaca surat Alam-Nasrah sebanyak 200 kali. Ra'a minha hadhil khawasal gharibah wal asrarul ajibah. Maka ia akan melihat keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa, wal asrarul ajibah, dan rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan yang sangat menakjubkan. Ini bagi orang yang istiqomah membaca surat Alam-Nasrah setiap hari waktu duha sebanyak 200 kali. Nah, dari 5 faidah yang saya terangkan ini, silahkan sahabat sekalian yang mau mengamalkan, pilih salah satunya sesuai dengan kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.